Sejak Presiden Joko Widodo mengurangi subsidi bahan bakar minyak pada akhir tahun 2014, BBM sepertinya tidak menjadi masalah bagi kita. Ketersediaan BBM selama 2 tahun terakhir ini terbilang cukup. Bahkan pemerintah terus-menerus menurunkan harga BBM itu. Terakhir harga BBM di Papua disamakan dengan harga BBM di Jawa. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi seperti ini akan berlanjut ketika harga minyak dunia kelak naik kembali? Apakah ketersediaan energi dalam negeri mencukupi kebutuhan kita? Menjaga ketahanan energi, itulah topik yang akan kita bahas bersama saya, Suryo Pratomo. Inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Lena Samosir. Leo, ya Mas Tommy. Kita membahas soal ketahanan energi. Ya. Siapa saja yang kita undang malam hari ini, Leo? Malam ini Economic Challenges memperoleh kehormatan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar yang membawahi bidang energi, Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam. Kemudian Deputi 5 Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Edi Putra Irawadi. Pak Edi, selamat malam. Malam. Dan Kepala Humas SKK Migas, Taslim Z. Yunus. Pak Taslim, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membantu kita untuk mencari tahu bagaimana Indonesia bisa menjaga ketahanan energi. Baik Leo, kita nanti ingin dalami karena ini persoalan yang sangat penting bagi kita. Namun sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kebutuhan migas dalam negeri yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan cadangan migas di dalam negeri. Diperkirakan cadangan minyak Indonesia akan habis dalam 12 tahun. Namun di satu sisi eksplorasi migas terus menurun sehingga cadangan baru pun tak kunjung ditemukan. Teknologi baru penggalian sumber migas pun juga belum digunakan di Indonesia. Industri hulu migas kian tidak menarik di tengah era minyak murah. Realisasi investasi di sektor hulu migas sepanjang Januari hingga Juni 2016 saja mengalami penurunan hingga 27% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Untuk itu pemerintah dituntut memperbaiki iklim investasi di hulu migas jika tidak ingin Indonesia mengalami defisit migas berkepanjangan. Namun di sisi lain, skema kontrak kerjasama yang sudah ada yaitu cost recovery justru dianggap membebani keuangan negara. Pasalnya, peningkatan anggaran cost recovery yang ditanggung APBN ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi. Sebaliknya, lifting terus menurun. Apa yang salah dengan industri hulu migas di Indonesia? Sanggupkah pemerintah menjaga ketahanan energi? Leo, seperti apa sebetulnya potret investasi di industri hulu minyak sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini akan memperlihatkan kepada kita. Mungkin sebagian data ini kita sudah tahu, tapi kita harus melihat untuk menyadari bahwa produksi migas, minyak dan gas Indonesia dibandingkan dengan konsumsinya berbanding terbalik. Kita melihat bagaimana produksi yang berwarna jingga ini dari tahun 2000 hingga tahun 2015 ini terus turun. Sementara di saat bersamaan konsumsi terus meningkat walaupun kita melihat ada sedikit penurunan antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Ini menjadi masalah karena nanti akan bisa mengurangi pasokan migas. Kita melihat bagaimana produksi minyak sebetulnya memang tren di dunia itu relatif juga mengalami penurunan, lebih juga karena harga minyak yang sekarang, harga minyak mentah relatif turun. Kita melihat di Indonesia, data ini kami peroleh dari BP, juga terjadi penurunan produksi minyak. Kita melihat bagaimana dengan produksi gas sebetulnya masih relatif ada di atas walaupun kita lihat di Indonesia sendiri, ini gambar di Indonesia juga terjadi penurunan walaupun tidak setajam produksi minyak dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Kita melihat data jumlah wilayah kerja untuk produksi minyak di Indonesia dari tahun 2013 hingga Juli 2016, kita melihat penurunan yang sangat tajam di mulai Januari 2016 hingga sekarang kita bicara ini. Ini data yang kami peroleh dari MRC, kita melihat bagaimana wilayah kerja itu sudah ada di bawah 290 buah. Kita melihat juga bagaimana jumlah minyak yang sudah berproduksi
di Indonesia turun dari 74 di tahun 2013 menjadi 64 di tahun 2014 dan ini diperkirakan akan terus turun di tahun-tahun mendatang kalau memang tidak ada penemuan sumur baru. Kita lihat di sisi lain pemerintah menargetkan lifting. Lifting adalah produksi minyak siap pakai. Untuk minyak di tahun 2016 dalam APBNP 2016 820.000 barel per hari. Sementara untuk RAPBN 2017 ini rancangan tahun depan juga turun dari 820 menjadi 815.000 barel per hari. Kita melihat bagaimana realisasi investasi hulu migas. Kita melihat terjadi penurunan, ini tren yang terus turun. Dari tahun 2013 sekitar 18,9 juta dolar. Kita melihat turun terus hingga diperkirakan di tahun 2016 ini juga akan mengalami penurunan yang lumayan tajam dibandingkan tahun 2013. Kita melihat juga bagaimana harga minyak mentah. Kita melihat sekarang saat kita berbicara ini harga minyak mentah relatif memang sudah mulai bergerak naik walaupun masih relatif bergerak di kisaran yang tidak begitu menggembirakan untuk produsen minyak di kisaran 50-60 dolar Amerika per barel. Kalau kita melihat fakta-fakta ini maka pertanyaannya adalah apakah memang ketika produksi minyak ini tidak dibantu dengan penemuan sumur-sumur baru kita akan bisa menjaga ketahanan pasokan energi itu. Mas Tommy. Baik. Saya ingin mulai dari Pak Taslim tentunya. Pak Taslim, kalau tadi kita lihat datanya, konsumsi kita semakin meningkat, produksinya semakin menurun. Berapa sebetulnya sekarang perbedaan antara kemampuan produksi kita dengan kebutuhan sebetulnya? Ya, baik Mas Tommy, selamat malam para pemirsa di studio dan pun di rumah. Jadi kalau oil equivalent itu sekitar 2 juta barel oil equivalent per day. Tapi kalau kita lihat proyeksi tahun 2025, di mana konsumsi energi kita itu untuk minyak itu sekitar 3,5 juta juta barel per hari. Jadi ada gap sekitar 1,5 juta barel oil equivalent yang harus kita cari sampai tahun 2025. Jadi yang sebetulnya dikhawatirkan itu sebetulnya 10 tahun dari sekarang ya Pak Taslim? Ya, kurang malah. Jadi 2025 sekarang 2016 udah hampir ya sekitar 9 tahun lagi lah. Padahal dari eksplorasi menjadi production on stream itu sekarang itu ukurannya belasan tahun, bukan 5 atau 6 tahun gitu loh. Nah sekarang dari sisi investasinya sendiri, potretnya seperti apa? Sebesar apa minat para kontraktor untuk mau menanamkan modalnya di eksplorasi migas di Indonesia? Iya. Tahun ini merupakan tahun yang terendah di dalam jumlah pemboran eksplorasi. Biasanya kita rata-rata sekitar 70 sumur, sekarang itu hanya sekitar 28 sampai akhir tahun ini gitu. Nah ini merupakan suatu yang terendah dalam investasi dan juga merupakan nilai investasi yang sangat turun karena dari harga minyak yang turun juga gitu. Nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan dari sisi jumlah sumur berkurang, dari sisi penemuan eksplorasi itu jauh lebih kecil daripada cadangan yang kita temukan, dan kemudian adalah lead dari dari mulai discovery sampai ke produksi itu adalah memakan waktu yang sangat lama gitu. Baik, Pak Edi, kalau potretnya seperti itu, kita tahu pemerintah Presiden Jokowi begitu gencar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa kemudian dikhawatirkan oleh kita dan apa yang bisa dilihat oleh Kementerian Perekonomian sebetulnya? Ya, kan tadi dikatakan beliau kan, artinya ada gap yang cukup jauh dalam waktu kurang dari 10 tahun ya Pak ya. Ada sekitar 1,5 juta barel, itu gap yang besar. Ya pemerintah melihatnya harus mendorong investasi. Artinya tadi dikatakan bahwa faktor global, faktor harga ini sangat mengurangi minat investasi baru. 2016 drop drastis. Nah upaya yang kita lakukan adalah bagaimana membuat atraksi baru untuk investasi di sektor migas ini. Bisa bayangkan aja Mas Tommy, mungkin di gas saya ambil contoh kan. Gas itu aja beban regulasi dan birokrasi tadi dikatakan beliau. Mulai dari rencana sampai eksekusinya itu belasan tahun. Nah saya bisa gambarkan aja sekarang kita lagi mapping. Dari mulai paket 1 sampai 15 kita sudah mulai membuka untuk atraksi investasi ya. Sekarang kita mapping, kita masuk tahap kedua nanti kita harus fokus ke migas. Investasi migas saja. Kita mau membuat suatu investasi yang sederhana, mudah dan pasti.
Bisa Mas Tommy bayangkan aja, ada berapa perizinannya? Pasti ada 96 tuh gas saja loh Pak. Artinya 96, jumlah proses perizinannya ada 341, jumlah dokumennya lebih kurang 5.381 dokumen. Bikin takut orang ya untuk investasi Takut. ya. Artinya kalau orang lain katanya bisa dikasahkan mulai dari perencanaan sampai eksekusi less than 5 years ya Pak ya. Iya. Apalagi AMDAL segala macam lah. Nah kalau Baik. kita lebih dari 10 tahun siapa Baik. yang tertarik Pak? Capex-nya menjadi besar, harga akhirnya menjadi tinggi kan gitu. Baik. Saya nanti ingin tanya Pak Satya. Pak Satya, ini kan di 2016 SKK Migas itu mentender sekitar 15 blok baru. Itu hanya satu yang ditawar. Apa sebetulnya yang salah dengan sistem kita? Nanti kita harus jawab nanti, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.